Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara? Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan baik luar biasa. Amin, puji Tuhan. Izinkan saya dalam bulan yang baru ini menyampaikan kebenaran firman Allah yang membawa kita kuat melangkah, membawa kita tetap berjalan dalam kehendak dan kerinduan Tuhan. Hari ini saya rindu bagi para saudara, kita semua umat yang percaya dimanapun tempat, judulnya adalah membingkai ulang kehidupan. Kenapa saudara-saudara? Karena hari-hari ini dalam pandemi 2020 yang belum berakhir, di mana terjadi ketakutan, kekhawatiran, bagaimana resesi ekonomi melanda, pengangguran yang makin tinggi. Belum lagi saudara-saudara berita-berita yang kurang enak kita dengar, ketakutan melanda di seluruh bagian bumi ini. Tapi hari ini kita mau lihat saudara-saudara bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya harap, kita masih punya kuasa, kita masih punya firman. Dan hari ini kita harus mengatur kembali, membingkai ulang kehidupan kita. Tidak selalu hal yang buruk itu buruk saudara-saudara. Tidak selalu sesuatu yang menderita itu tidak baik pada akhirnya. Mungkin Tuhan sedang merancang kita untuk membingkai ulang kehidupan kita. Ada 3 bangsa yang membingkai ulang kehidupan negaranya. Hingga hari ini 3 negara Asia ini menjadi 3 negara yang patut diacungi jempol dalam keadaan mereka yang luar biasa. Yang pertama Jepang. Jepang adalah negara yang kalah perang. 1945 bom atom Hiroshima dan Nagasaki menghancurkan negeri kincir, menghancurkan negeri Sakura ini. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pada waktu mereka hancur berantakan, pemimpin mereka Kaisar Hirohito membingkai ulang kembali negeri Jepang. Yang pertama kali dilakukan adalah dia kumpulkan 45.000 guru yang masih tersisa di seluruh Jepang. Lalu dia berjumpa langsung dengan mereka. Dia arahkan para guru ini dengan beberapa arahan yang jelas. Yang pertama, mereka diberi arahan untuk membangun pendidikan yang bermutu. Mereka diberikan arahan untuk meningkatkan disiplin. Dan guru-guru itu diarahkan untuk lebih pintar dari murid-muridnya dan belajar. Bagian yang lain, negeri ini mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk sekolah ke luar negeri, tetapi dengan perjanjian untuk datang kembali membangun negeri Jepang. Dan hal yang paling mengejutkan, Kaisar Hirohito mengizinkan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Tentara Amerika Serikat, untuk mengeksplorasi negeri Jepang ini dan membangun negeri yang hancur porak-poranda. Hari ini kita lihat Jepang menjadi negeri yang begitu canggih, negeri yang begitu kaya, negeri yang diperhitungkan oleh dunia. Negeri yang membingkai ulang kehidupannya adalah Cina. Cina negeri penduduk terbesar di dunia. Cina adalah negeri yang dalam keadaan miskin beberapa puluh tahun yang lalu, saudara-saudara. Tapi negeri ini membingkai ulang kehidupan bangsanya. Negeri ini yang pertama kali membuka investasi untuk orang asing. Dia membuka kesempatan besar untuk tenaga-tenaga ahli dari luar negeri untuk bekerja di Cina. Tapi dalam waktu yang sama, orang-orang asing itu harus mengajarkan segala ilmu mereka kepada penduduk lokal Cina. Tapi hal yang kedua, negeri ini membingkai ulang kehidupan negaranya. Mereka punya moto. Moto negeri ini adalah beli, bongkar, amati, tiru, dan modifikasi. Mereka beli teknologi, mereka beli alat-alat yang canggih, tapi mereka bongkar, mereka amati, lalu mereka tiru, dan akhirnya mereka modifikasi. Semua teknologi yang ada hari ini, Cina bisa juga melakukannya. Negeri yang membingkai ulang kehidupan negeri Cina dengan inovasi yang terbaik. Yang ketiga namanya Malaysia. Malaysia merdeka tahun 1950-an. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Malaysia negeri yang membingkai ulang kehidupannya. Sederhana. 10 tahun kurang lebih, negeri Malaysia mengambil guru-guru Indonesia untuk mengajar di elementary school.
Dalam waktu yang bersamaan mereka kirim orang mereka, guru-guru mereka untuk belajar di Indonesia. Puluhan tahun sudah terjadi dan hari ini sejarah, kenyataan, realita pendidikan Malaysia dari tingkat yang dasar sampai universitas itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. Pertanyaannya buat kita, mengapa engkau harus bingkai ulang kehidupan kita? 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawa seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara perkorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirian diurapinya. Ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat oleh manusia, yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Membingkai ulang kehidupan. Kenapa kita harus membingkai ulang kehidupan, saudara-saudara? Kalau kita harus bingkai kehidupan, pelajaran apa yang Tuhan ajarkan buat saya dan saudara? Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua, saudara-saudara. Kita mau belajar dengan seorang namanya Daud, yang membingkai ulang kehidupannya. Daud adalah orang pilihan Allah. 2-3 ekor domba yang dia gembalakan, tapi Tuhan melihat dia. Tuhan memilih dia. Samuel datang mengurapi secara spesial khusus. Orang tuanya tidak tahu. Abang-abangnya yang tentara nggak tahu panggilan apa. Hanya Samuel yang tahu secara pasti bahwa Daud ini adalah raja yang akan menggantikan Saul. Waktu Daud diurapi, Daud tidak berubah, dia tetap pergi menjaga domba. Waktu Daud diurapi, tidak tiba-tiba dia menjadi seorang raja. Dia masih seorang pemain musik kecapi. Dia juga pernah mengalami namanya pelecehan waktu ada di kemah orang Israel menghadapi Goliat oleh abang-abangnya. Kisah Daud adalah kisah yang tidak berubah setelah diurapi. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa. Waktu dia diurapi, ayat Alkitab katakan, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Mulai Tuhan bingkai kehidupan Daud pelan-pelan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Seterus dengan waktu, Tuhan bawa Daud ada di istana Saul. Firman Allah katakan, Daud menjadi pemetik kecapi, pemain musik Raja Saul. Daud menjadi pelayan Saul. 1 Samuel 16 ayat 14-23. Waktu Saul memerintah, Daud diizinkan melihat peperangan yang ada. Singkat cerita, Daud bisa mengalahkan Goliat, pahlawan Filistin, raksasa hanya dengan batu dan alih-alih. Apa yang terjadi? Daud, seorang gembala, berubah kehidupannya menjadi seorang pahlawan. Fase yang ke-17, dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Fase yang ke-18, Tuhan angkat dia, Daud menjadi prajurit. Tapi sekaligus juga dia menjadi pelayannya Saul, pemain musik. Tapi selanjutnya, Tuhan bingkai ulang kehidupannya. Daud menjadi jenderal
Dia menjadi pemimpin batalion 1.000 prajurit. Tuhan izinkan dia sepertinya bingkai kehidupannya menuju raja, itu pasti. Dia menikah dengan anaknya Saul, namanya Mikal, dan namanya sangat masyhur. Dan saya pastikan saudara, pemikiran saudara sama dengan saya, pasti dia akan menjadi raja. Namun apa yang terjadi? Akhirnya Daud harus membingkai ulang kehidupannya. Kenapa? Karena Saul, raja Israel, justru menginginkan kematiannya. Di pandemi 2020 ini, saya nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat saya dan saudara. Dari hamba-hamba Tuhan, para gembala, baik yang besar, baik yang kecil, dari orang-orang tua, semua kita mengalami namanya bingkai ulang kehidupan. Kenapa Tuhan membingkai ulang kehidupan saya dan saudara? Kenapa Tuhan membingkai ulang kehidupan Daud? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami proses yang ada? Pertanyaan ketiga, kalau kita mengalami pembingkaian ulang kehidupan, apa berkat yang Tuhan mau kita pelajari dari seorang Daud ini? Yang pertama, saudara-saudara, apa saja proses, apa saja hal yang membingkai ulang kehidupan saya dan saudara, itu ada kebenaran, ada sebuah hal kehidupan rohani yang harus kita alami. Yang setuju katakan amin. Membingkai ulang kehidupan, yang pertama kita belajar dari Daud. Membingkai ulang kehidupan, caranya keluar dari kenyamanan. Kalau engkau mau bingkai kehidupanmu berbeda, kita mau belajar dari Daud, keluar dari kenyamanan. Daud keluar dari istana raja. Daud keluar terpaksa dan tanpa persiapan apa-apa. Daud keluar dari istana Saul tanpa rekan dan sahabat. Daud keluar dari istana Saul tanpa modal. Dan Daud keluar dari istana Saul dalam kelaparan. 1 Samuel pasal ke-20 ayat 41-42. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembahnya 3 kali. Ini kisah Daud pamit dengan Yonatan. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke rumah. Membingkai ulang kehidupan, cara yang pertama yang Tuhan mau kita alami proses, keluar dari kenyamanan. Bagi beberapa kita, hal ini sepertinya kita nggak mau lalui, kita nggak mau alami. Tapi Daud mengalami, saudara-saudara. Daud mengalami bahwa dia menjadi raja, dia harus dibingkai ulang kehidupannya, dan dia harus keluar dari kenyamanan. Alkitab mencatat waktu dia keluar dari kenyamanan, apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia menjadi seorang pelarian. Dia menjadi seorang buronan. Dia menjadi orang yang lari dengan kelaparan. 1 Samuel 21 ayat yang pertama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu ngegemetar. Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada yang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu. Dia sekarang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke satu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikan kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Daud pergi keluar dari istana Saul dengan kata pelarian yang kelaparan. Dia berusaha untuk menyatakan supaya jangan ada satu orang pun yang tahu dia ada di satu kota, satu tempat. Dia ada dalam sebuah keadaan dicari-cari orang, dan dia juga kelaparan. Kadang-kadang kita dibingkai ulang dalam kehidupan, kita keluar dari kenyamanan. Makan kita sepertinya kurang. Kehidupan keuangan kita sepertinya berkurang. Tapi apakah sudah selesai? Belum.
Keluar dari kenyamanan apa yang Daud alami, dia menjadi ketakutan. Seorang jenderal, seorang kepala batalion, seorang panglima, seorang yang begitu berani melawan Goliat dengan alih-alih dan batu. Tapi dia menjadi orang yang ketakutan. Ayat Alkitab katakan 1 Samuel 21 ayat 12 dan 13. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gat. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Karena ketakutan Daud pergi ke Gat. Gat itu satu kota di Filistin. Tapi saudara harus mengerti, saudara-saudara, dia pergi ke sana hanya untuk selamat. Dan pada waktu orang mendengar, itu sepertinya Daud. Karena waktu itu, zaman itu saudara gak seperti sekarang, informasi cepat beredar. Jadi mereka masih mengira-ngira, saudara-saudara. Dan waktu Daud mendengar, dia pun mengalami ketakutan. Saya tahu, di antara orang yang mendengar firman Tuhan ini ada banyak yang menjadi ketakutan. Tapi Alkitab katakan ini yang menjadi sebuah hal untuk kita membingkai ulang kehidupan. Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami proses seperti ini, saudara-saudara. Daud menjadi ketakutan. Seorang jenderal, pemenang, seorang yang masyhur, dia buat dirinya seperti orang gila. Saya tidak percaya, sekalipun kita ada dalam ketakutan hari ini, tidak ada satu orang pun yang berusaha jadi gila. Tapi Daud, supaya dia selamat, Tuhan buat bingkai kehidupannya berbeda. Dia menjadi orang yang ketakutan. Dia tinggalkan kenyamanan. Yang ketiga, apa yang terjadi, saudara? Dia menjadi gembala kembali. Gembala di padang gurun. Kalau yang pertama, dia menjadi gembala, saudara-saudara. Dia menjadi gembala untuk 2-3 ekor domba. Tapi hari ini, dia menjadi gembala untuk manusia. 1 Samuel 22 ayat 1-2. Lalu Daud pergi dari sana melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dulu 2-3 orang, 2-3 ekor domba di padang gurun. Hari ini, waktu Daud tinggalkan kenyamanan, justru Tuhan kasih domba 400 orang. Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang mendengar hal ini. Situasimu di padang gurun, kau kehilangan kenyamanan dalam hidup. Tapi jangan pernah lupa kata gembalakanlah. Bingkai ulang kehidupanmu. Bingkai ulang tujuan hidupmu. Alkitab katakan Daud kembali menjadi gembala. Dan gembala yang punya tanggung jawab justru yang lebih berat. Tuhan mau bingkai kehidupan saya dan saudara. Caranya yang pertama, keluar dari kenyamanan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, membingkai ulang kehidupan supaya kita melihat rencana-rancangan Allah terjadi dalam kehidupan kita semua. Cara yang kedua yang firman Allah catat, keluar dari kemapanan. Apa itu kemapanan? Kehidupan yang stabil. Apa itu kemapanan? Kepuasan dengan diri sendiri. Tuhan mau ubah kita keluar dari kemapanan. Tuhan mau bingkai hidup saya dan saudara. Caranya keluar dari kepuasan diri, keluar dari kehidupan yang stabil. Pandemi 2020 ini menjadi bukti hampir-hampir setiap orang di atas muka bumi ini tidak mengalami kestabilan dalam hidupnya. 1 Samuel 23 ayat 14 kata firman Allah, maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Selama waktu itu Saul mencari dia. Tapi Allah tidak menyerahkan dia kepadanya. Cara yang kedua yang Tuhan akan izinkan terjadi untuk membingkai ulang kehidupanmu, keluar dari kemapanan. Amin. Bagaimana caranya Tuhan mengajar Daud keluar dari kemapanan? Apa yang diajarkan kepada Daud? Kita coba baca Mazmur 142 ayat 1-7. Kata firman Allah, nyanyian pengajaran Daud.
ketika ia ada dalam goa, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhkanku di hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang yang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, sebab apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Keluar dari kemapanan, Tuhan mengajari Daud dan hari kita semua memingkai ulang kehidupan. Ada beberapa hal bagaimana Tuhan mengajarkan Daud keluar dari kemapanan. Hal yang pertama yang Tuhan ajari, waktu dia keluar dari kemapanan, Daud sedang belajar sesuatu yang lebih berharga. Daud sedang diajari untuk belajar sesuatu yang lebih bernilai. Apa itu, saudara? Doa. Daud sedang diajari tentang namanya doa. Ayat Alkitab katakan, ayat pertama dan ayat kedua, kata firman Tuhan, nyanyian pengajaran Daud ketika ada dalam doa, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon. Daud diajari untuk berdoa di gurun. Daud diajari berdoa dengan suara keras di goa. Dan hari ini Tuhan tantang saya dan saudara berdoa di masing-masing tempat. Mungkin bukan gurun, mungkin bukan goa, tapi di bilik saudara, mungkin di rumah saudara, mungkin di kesendirian saudara, untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk berdoa dengan nyaring. Maksudnya dengan hati sungguh-sungguh, dengan segala kekuatanmu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu di dalam Allah. Amin. Di padang gurun, dia nggak nyaman, dia nggak mapan. Tuhan ajari sesuatu nilai yang lebih. Daud diajar untuk kuat saat semangatnya lemah lesu. Daud diajari untuk tegak berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ayat keempat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Walaupun dia lemah lesu, dia tetap percaya. Walaupun lemah lesu, dia belajar sesuatu yang lebih untuk tetap kuat. Semangatnya tidak pernah goyah. Hal yang lain, dia belajar sesuatu yang lebih. Daud belajar proses Tuhan. Daud belajar sesuatu, kata firman ayat kelima, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada satu orang pun yang mencari aku. Dia belajar proses, dan proses itu hanya bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami seperti sendirian dalam kehidupan. Sepertinya tidak ada orang yang menghiraukan kita. Supaya apa? Kita belajar satu yang lebih, mengandalkan Tuhan. Amin. Keluar dari kemapanan, Tuhan ajari Daud belajar mengampuni. Keluar dari kemapanan, posisi, keluar dari kehidupan yang stabil, belajar mengampuni. Ayat Alkitab katakan di padang gurun 2 kali Daud mengampuni Saul. Ayat Alkitab dibuktikan
Yang pertama di padang gurun En-Gedi, 1 Samuel pasal ke-24 ayat 5 sampai ayat ke-7. Daud ada kesempatan ada di goa. Lalu Daud mulai memotong punca jubahnya Saul. Daud ada kesempatan membunuh Saul pada waktu itu. Tetapi kata firman Allah ayat yang ke-7, berkata dia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Daud belajar mengampuni. Yang kedua di padang gurun Zif, 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 11. Satu kali saudara-saudara, Saul mengejar Daud, dan Daud pergi ke kemah. Di mana Saul tidur, dia ambil barangnya Saul, saudara-saudara. Ada di situ kendi, di situ ada namanya tombak. Tapi dia ingat kembali ayat 10 kata firman Allah, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ayat 11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Meninggalkan kemapanan, kita belajar yang kedua tentang namanya mengampuni. Mungkin kau mengalami dipecat, ampunilah. Mungkin kau mengalami kerugian, ampunilah. Mungkin kau mengalami hinaan, ampunilah. Mungkin kau mengalami pelecehan. Mungkin kau mengalami dibiarkan, ditinggalkan, dilupakan, ampunilah. Mungkin ada orang yang merencana jahat buat dirimu, ampuni mereka. Meninggalkan kemapanan. Tuhan ajarkan mengampuni. Yang mengerti katakan amin. Hal yang ketiga, Tuhan ajarkan kita membingkai ulang kehidupan. Caranya keluar dari rasa kecewa. Hal yang ketiga, saudara-saudara, keluar dari rasa kecewa. Ayat Alkitab katakan buat kita semua, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Membingkai ulang kehidupan. Tuhan ajar lewat Daud, dan Tuhan ajar kita semua tempat ini keluar dari kenyamanan, keluar dari kemapanan, membingkai ulang kehidupan. Mau gak mau, kau harus keluar dari rasa kecewa. Daud mengalami kekecewaan, saudara-saudara, pada waktu dia mengalami keluarganya, anak istrinya ditawan oleh bangsa musuhnya. Waktu dalam keadaan letih, ayat Alkitab katakan sampai ke Ziklag, orang Amalek telah menghanguskan dan menawan keluarganya. Mereka menangis, mereka kecewa, dan Alkitab katakan sampai mereka gak punya lagi air mata karena terlalu sakit untuk dirasa. Mungkin ada 1, 2, 3 orang yang hari ini mengalami. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan, rasa kecewanya berat terjadi hari ini. Izinkan firman Allah menguatkan saudara. Kalau engkau kecewa hari ini, Tuhan sedang membingkai ulang kehidupanmu. Daud kecewa dengan siapa? Daud kecewa yang pertama dengan domba-dombanya. Daud kecewa yang pertama dengan orang-orang yang dilatihnya. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit
Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Daud berhak kecewa. Daud berhak marah dengan domba-dombanya, dengan prajurit-prajuritnya. Tapi Alkitab katakan dia berusaha memahami. Daud merasa kecewa dengan rencana-rancangan Allah. Daud kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Ayat 7 dan 8, 1-30. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, dan bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Orang yang kecewa biasanya tidak bisa berdoa. Orang yang kecewa biasanya tidak bisa baca firman. Tapi Daud, dia keluar dari kecewa. Dia nggak mau kecewa dengan rencana-rancangan Allah. Dia memilih untuk bertanya kepada Allah. Kalau hari ini ada yang mengalami hal demikian, tanyalah kepada Tuhan, apa rencana Allah dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Keluar dari rasa kecewa yang ketiga, terhadap keletihan dan kelelahan. Terhadap keadaan pribadinya, terhadap keadaan yang terjadi dalam timnya. 1 Samuel 30 ayat 9-10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalulah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. 200 orang kelelahan, padahal sama-sama lelah. Tapi 200 orang memilih untuk berhenti. 400 orang dengan segala kali terbatas memilih untuk maju. Nanti saudara baca baik-baik, 400 orang itu kecewa dengan 200 orang ini. Mungkin dalam pelayanan kita ada banyak yang kita alami. Mungkin tim kita, mungkin orang tua kita, mungkin keluarga kita, bagian salah satu dari orang yang kita kasih mengalami keletihan, kelelahan, mengalami sesuatu saudara-saudara gak bisa mendungkuk kehidupan kita. Dan itu membuat kita kecewa. Tapi biarlah hari ini, kalau kau alami hal demikian, Tuhan sedang memingkai ulang kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita kecewa dengan tim kita. Jangan sampai kita kecewa dengan pengembalaan kita. Jangan sampai kita kecewa dengan domba-domba kita. Jangan sampai kita kecewa dengan keadaan keterbatasan kita. Dalam pelayanan kami yang ada di Pos PI ataupun di ladang misi, banyak pemain musik kami pulang, banyak WL kami, banyak pelayan-pelayan kami yang Tuhan izinkan pulang. Kadang-kadang Tuhan, bagaimana ini? Tapi kami memilih untuk tetap maju. Kami memilih untuk tetap melayani Tuhan dengan apa yang kami punya. Tuhan membingkai ulang kehidupan saudara. Cara yang ketiga, keluar dari rasa kecewa. Dan terakhir, bagaimana Tuhan mengajar kita membingkai ulang kehidupan? Dengan caranya keluar dari mementingkan diri sendiri. Membingkai ulang kehidupan kita, cara keempat lewat Daud adalah keluar dari egomu. Ayat terakhir 1 Samuel 30 ayat 26-31, dan saya tutup. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnya sebahagian dari jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Arur, kepada yang di Silmoth, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rachal, kepada yang di kota-kota di Yahmel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Athak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Tuhan membingkai ulang kehidupan Daud. Yang keempat caranya, keluar dari ego, mementingkan diri sendiri. Daud ingat akan berkat Tuhan dalam kehidupannya.
Selama dalam pengasingannya di padang gurun, ini kali pertama Daud bisa memberkati. Selama dia ada di padang gurun, ini kali pertama dia dapat gaharan yang besar, saudara-saudara. Walaupun melewati proses yang panjang. Tapi di saat itulah dia ingat akan kota-kota Yehuda di hatinya. Dia ingat akan 12 kota dan orang-orangnya. Meskipun Alkitab tidak pernah mencatat kota-kota itu memberkati dia. Tapi Daud memberikan sesuatu. Dia mengirim orang membagikan jarahan. Dan yang hebat luar biasa, bukan saja 12 kota Yehuda, di mana tempat pengembaraannya, di mana tempat yang pernah mensupportnya, di mana tempat yang pernah memberikan rasa hormat dan menjadi sahabat buat dia. Dia ingat, saudara-saudara. Dia bagi jarahannya. Dan tahukah saudara, pada waktu Daud melewati ini semua, Saul mati, Daud menjadi raja pertama kali di tanah Yehuda. Tuhan bingkai segala sesuatu kehidupannya, dan akhirnya digenapi lewat begitu banyak proses. Akhirnya Daud menjadi raja di Yehuda. Amin. Tuhan izinkan kita mengalami segala proses ini. Pandemi ini, kehidupan yang begitu berat ini, kita nggak tahu sampai kapan. Tujuannya, bagi saya mencatat firman Allah adalah untuk membingkai ulang kehidupan saudara. Caranya bagaimana? Lewat pandemi ini. Yang pertama, dia bingkai ulang kehidupan saudara supaya saudara keluar dari kenyamanan. Yang kedua, dia bingkai kehidupan saudara dengan cara keluar dari kemapanan. Yang ketiga, bagaimana dia bingkai kehidupan saudara keluar dari rasa kecewa. Yang keempat terakhir, dia bingkai kehidupan saudara keluar dari ego mementingkan diri sendiri. Selamat melayani, terus setia memberi yang terbaik buat Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.